Perbankan Syariah 2H dengan NIM 205231306. Di sini saya akan menceritakan kembali atau berstorytelling tentang perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda sebagai Iyanti dan secara tertulis terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Duku Karten, Jantihargo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pacinan ternyata belum mati, tepat di sumbunya. Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Sejak saat itu, pecah perang Mangkubumi, puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingannya Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC atau Jacob Monsel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngalangan Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lainnya seperti bahasa mengalami proses yang panjang seberjalan waktu. Pembagian itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja sekelilingnya wilayah Solo. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sayembara yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sayembara yang juga Trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756,
1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jayamisesa Senapati ing Alana Satria Raga Mataram in Nagari Surakarta Hadi Diningrat. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Ngayogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Dampak perjanjian. Pasca perjanjian Giyanti yang sudah disepakati bersama antara VOC dan Pangeran Mangkubumi ternyata menimbulkan dampak yang terjadi tanpa diperkirakan sebelumnya. Adapun berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan setelah pendatangan perjanjian Giyanti. Kerusuhan justru semakin merajalela di berbagai tempat dan menelan banyak korban jiwa dari kedua kubu tersebut. Kerusuhan terjadi karena Raden Mas Said tidak terlibat dalam perbuatan perjanjian sehingga melakukan perlawanan yang tidak terelakkan. Raden Mas Said semakin yakin bahwa perjanjian tersebut dibuat karena akal-akalan dari pihak VOC dan Pangeran Mangkubumi yang ingin menyingkirkan dirinya, sehingga pasukan Raden Mas Said tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan selama bertahun-tahun yang akhirnya bisa ditumbaskan. Kerajaan Mataram pecah jadi dua. Tujuan utama dari diadakannya perundingan Giyanti yaitu untuk membelah Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Kekuasaan lokal melemah. Meskipun sudah menjadi dua bagian, tapi kekuasaan dan kendali tetap di tangan VOC karena segala sistem pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta masih mendapatkan campur tangan dari VOC. Itu artinya perjanjian memang dibuat untuk memberikan kekuasaan Belanda yang lebih besar atas Surakarta maupun Yogyakarta. Hal ini merupakan akibat isi perjanjian pasal 3 di mana hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat lokal harus disumpah oleh VOC.